Tidak lupa pimpinan dan anggota mengucapkan innal aidin, mohon maaf lahir batin. Bertempat di ruang rapat, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Nganjuk, Komisi 1 dan Komisi 3 DPRD, telah mengadakan rapat kerja gabungan, terkait permasalahan di CV Maharani Mapan Abadi, yang memproduksi pakan ternak, dan sempat berkali-kali didemo warga, yang menurut warga, pabrik tersebut menimbulkan bau tak sedap, berada di Dusun Sempayang, Desa Jaan Kecamatan Gondang. Acara dalam rangka, rapat kerja gabungan, Komisi 1 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nganjuk, dengan Dinas Penanaman Modal, dan PTSP Kabupaten Nganjuk, Dinas Lingkungan Hidup, Camat Gondang, beserta Kepala Desa Jaan, tidak hadir, juga dari perwakilan warga Desa Jaan, yang juga tidak hadir, dan dari pihak CV Maharani Mapan Abadi, diwakili oleh kuasa hukum perusahaan. Dan dalam acara gelar rapat kerja gabungan, dipimpin langsung oleh Gianto, selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, tanggal 24 April tahun 2024. Dari hasil rapat kerja gabungan, diketahui, kalau CV Maharani Mapan Abadi, sudah ganti pemilik, dari yang bernama Yudi, telah berpindah tangan pemilik, yaitu Rubiono. Ditemui usai acara, kuasa hukum CV MMA, Fani Catu, Sakdiyah, mengucapkan terima kasih kepada teman-teman DPRD, untuk mana telah menjembatani permasalahan, yang diwakili dari CVMMA, artinya kita akan menindaklanjuti, dan perlu bersama-sama, berkomunikasi sama warga sekitar, untuk mencari titik temu bagaimana solusinya, ujarnya. Baik, terima kasih. Yang perlu saya sampaikan, saya berterima kasih sama teman-teman DPRD untuk menjembatani permasalahan yang saya wakili dari CVMMA, Pak. Artinya kita akan menindaklanjuti dari hari ini melalui rencana DPRD untuk kita bersama-sama, Pak, berkomunikasi sama warga sekitar untuk mencari titik temu baiknya bagaimana solusinya ke depan untuk CVMMA, Pak. Tadi disampaikan bahwa warga setempat sudah tidak mau adanya operasional dari PT MMA apabila tetap berproduksi produksi yang sama gitu. Kalau produksi yang lain bisa diterima. Bagaimana pendapatnya, Bu? Baik, saya yakin masyarakat itu tidak sepenuhnya tidak mau, Pak. Insya Allah melalui pendekatan dan permohonan maaf kita masih diberi kesempatan lah, Pak. Sebagai manusia pasti ada salahnya. Tapi alangkah baiknya kita tetap pendekatan untuk mencari solusinya, Pak. Ya, kalau terkait dari perizinan maupun uji lab dari PT yang MMA bagaimana, Bu? Baik, untuk perizinan semua sudah terlengkapi, Pak. Terkait masalah uji lab, memang dulu, Pak, CVMMA yang lama, yang Yudi itu, Pak, itu sudah ada uji labnya, Pak, tapi secara independen. Sehingga tujuan kami kalau ada trial yang kedua ini adalah untuk menunjukkan uji lab kembali, Pak, sehingga yang independen itu yang dilaksanakan oleh perusahaan, nanti itu akan ada uji lab yang dilaksanakan oleh dinas, sehingga secara prosedur akan terpenuhi semua, Pak. Seandainya terjadi pelanggaran, semisal bau dan lain sebagainya, maka secara otomatis pemerintah daerah melalui perizinan akan menutup atau membatalkan NIB-nya sesuai dengan pasal 212 yang disampaikan oleh Bapak Kepala Perizinan. Apa? Pakan ternak. Masalah pengerusakan dari demo kemarin yang katanya tadi ada LP, Baik. itu kelanjutannya bagaimana? Kita tunggu prosesnya ya, Pak, di Polres ya. Jadi nanti prosesnya kan belum, Pak. Ini kan masih lidik ke sidik ya, Pak. Memanggil para pelapor sama saksi pelapor sama saksi korban. Nanti kita kelanjutannya bagaimana kita tunggu ya hasilnya. Nanti pasti kita sampaikan. Ada berapa orang yang Kita bukan ada berapa orang yang dilaporkan, Pak. Jadi kita pelapornya itu satu, saksi pelapor sama saksi korban itu sekitar 6 orang yang terjadi pengerusakan sepeda. Sehingga sekitar ada 7 orang yang dimintai BAP sama pihak Polres. Sepeda itu miliknya siapa? Yang kedua itu miliknya perusahaan, yang dua adalah miliknya korban, Pak, sebagai pegawai dari CVMMA. Sementara hasil tadi kan karena perwakilan dari warga Jaan itu tidak hadir, serta kepala disnya tidak hadir. Kebetulan dari pemerintah daerah lengkap, dari pihak CVMMA juga lengkap, dari teman-teman Komisi 1 dan Komisi 3 lengkap, sehingga ini belum mencapai keputusan yang mufakat. Dan kita rekomendasikan pendekatan kepada masyarakat tersebut penting, karena harapan kami sebagai DPRD ini kan adalah investor itu tidak terganggu di pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk. Di sisi lain dengan masuknya investor, masyarakat di sekitar juga jangan dirugikan. Itu aja sebenarnya. Kita tadi sudah konfirmasi ke Pak Camat, karena memang mungkin sudah putus asanya masyarakat tersebut, sehingga tidak mau hadir dalam hearing yang dilakukan di DPRD ini. Dan kita teman-teman DPRD yang duduk di Dapil 2
juga kita minta tolong untuk pendekatan ke masyarakat tersebut nanti. Kalau prediksi belum ya, yang penting komitmen. Pertama, apa yang dikeluhkan masyarakat tersebut adalah pihak CV juga mau menerima masukan dan saran dari masyarakat tersebut. Kalau sudah mau menerima saran dan mau melakukan perbaikan, tak pikir juga nggak ada masalah. Karena harapan kami memang masyarakat sekitar juga bisa terlayani, dampak tidak dirugikan, dan investor juga masuk. Harapan kami itu aja sebenarnya. Karena itu ya. Dampak apa Pak ya sebenarnya yang dirasakan masyarakat di situ? Itu yang paling parah itu kan karena sekarang sudah take over. Informasi yang kami terima itu masalah bau. Yang dikeluhkan itu bau dan pernapasan. Kalau BSCV yang sekarang itu take over itu mau memperbaiki, tak pikir masyarakat sekitar juga bisa menerima nanti. Ini memang butuh pendekatan segera itu ya. Oke, terima kasih ya. Santoso, dari Nganjuk, Jendela Desa melaporkan. Hukumnya mengajukan surat resmi ke DPRD yang merupakan memang wadah untuk mencari aspirasi panjenengan